Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah sekalian yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul, sama-sama untuk ta'lim, ngaji bareng, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang kami hormati, sebuah kebahagiaan bagi kami dapat diberi kesempatan untuk sekadar tukar pengalaman. Ini mungkin untuk di Kendal saya yang ke-6. Sebelumnya di RSI pernah, di Masjid Al-Huda pernah, yang Muhammadiyah. Kalau yang di luar Muhammadiyah mungkin di Bina Umat dan lain-lain lah. Mohon maaf pakai bahasa Indonesia, saya itu lama di Mesir. Lumutan kalau bahasa Jawa itu 26 tahun. Nah, suwe. Makanya pernah diprotes di mana itu, di Kendal juga. Tak selipi basa Jawa ning nguku diprotes. Ono wong tua-tua ngomong kok Jawa nguku ora sopan. Waduh, wis payah iki. Daripada dianggap enggak sopan, saya pakai bahasa Indonesia. Saya senang karena ternyata di sini masjidnya luar biasa megah. Masya Allah. Kalau masjidnya megah, insya Allah jamaahnya nyaman, berkahi insya Allah, dan tentu siapapun yang berwakaf pahalanya mengalir terus, yang nanti sampai meninggal pun transferan pahala masih mengalir. Maka kalau ada kekurangan, yang punya kelapangan rezeki, secepatnya kesempatan emas untuk investasi akhirat. Senang juga yang datang muda-muda. Pengalaman kita di Temanggung itu, kalau yang geraknya orang muda, gesit. Nah, di Candi, bukan Candi Roto, Ngaturjo itu yang muda-muda yang gerak. Masjidnya luar biasa aktivitasnya. Di Paraan demikian, Masjid Al-Manar, muda-muda gerak, masjidnya makmurnya luar biasa, pengajiannya luar biasa. Kalibanger juga demikian. Jadi kalau yang datang itu anak muda, yang mengaktifkan masjid itu muda, biasanya lebih gesit. Orang tuanya tambah semangat, ngasih support, ngasih arahan, ngasih bimbingan, sehingga kolaborasi antara yang tua dan yang muda semakin erat. Itu luar biasa, kekuatan yang luar biasa. Apalagi ada anak-anak, tambah seneng lagi saya. Saya tuh paling seneng kalau ngaji kok ada anak-anak lari-lari itu. Saya kalau di pengajian-pengajian itu kadang kalau yang datang tua-tua itu suka saya tanya, ini yang muda kemana? Ini anak-anak kemana? Gitu. Karena ketika ada anak-anak yang main-main, ngobrol, anak-anak mau lari-lari, biarin. Karena mereka itu justru yang akan menggantikan kita-kita yang tua-tua kelak. Akan terngiang di otak anak-anak itu, dulu waktu kecil saya main-main perang-perangan di masjid. Di masjid buat lari-lari, buat main perang-perangan. Orang apa-apa. Ya, karena akan terngiang. Makanya dulu Sultan Fatih itu sampai mengatakan, saya itu khawatir ketika masjid itu sudah tidak ada anak-anak yang bermain. Kenapa? Generasi Islamnya suram. Nah, siapa nanti yang akan menggantikan remaja-remaja yang sudah tua-tua kalau bukan anak-anak ini? Kalau masjidnya ada sepi dari anak, musibah. Maka sekarang muncul kreativitas, dekat masjid dikasih permainan anak-anak, biar anak-anak pada datang, pada main pingpong, pada apa, minimal dekat masjid dulu kan gitu. Nah. Alhamdulillah panas, karena kalau di tempat saya itu dingin. Nah, saya kesini ternyata panas, keringetan. Kemarin yang dari sini pemudanya ternyata, wah kok dingin ya? Padahal waktu itu saya lagi kepanasan, kedinginan.
Kalau di sini panas. Alhamdulillah berkah. Islam, nah mulai ngaji nih. Islam ini datang selama 23 tahun. Waktu yang sesungguhnya untuk ukuran sebuah agama dan tonggak peradaban itu tidak lama. 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. 13 tahun di Mekah itu Allah turunkan terkait dengan ajaran-ajaran fundamental Islam. Kalau istilah Imam Syatibi di dalam kitab Al-Muwafaqat menyebutkan maqasid syariah. Jadi pondasi maqasid syariah itu globalnya sudah diturunkan sejak 13 tahun di Mekah. Di Mekah Allah perintahkan supaya orang-orang Arab jahiliyah bertauhid menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi pondasi dasar Islam saat 13 tahun di Mekah. Tauhid. Maka ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah kebanyakan terkait erat dengan ketauhidan, baik itu terkait alam raya tujuannya ke tauhid, baik terkait dengan akhirat tujuannya tauhid, baik terkait dengan sikap orang-orang musyrik yang ingkar Tuhan dan lain sebagainya, tapi muaranya kepada tauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam usul fikih namanya hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, sejak fase Mekah juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang melarang kita itu merusak jiwa kita. Wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan merusak diri kita sendiri, jangan bunuh diri dan lain sebagainya, jangan membunuh orang lain. Terkait dengan hifdzun nafs, melindungi jiwa. Perintah untuk menyantuni orang miskin, perintah untuk menyantuni anak-anak yatim, sehingga muncul ayat ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah Anda siapa pembohong agama? Mereka yang tidak pernah menyantuni orang miskin, orang fakir, anak yatim. Ini bagian daripada hifdzul mal, menjaga harta, terkait dengan harta benda dan lain sebagainya. Selama 13 tahun ini umumnya hukum-hukum Islam turun secara global. Baru kemudian hijrah ke Madinah, muncullah hukum-hukum Islam secara tafsili, secara detail. Maka di Mekah waktu itu memang sudah ada anjuran sejak awal. Rasulullah itu anjuran sholat, tetapi bukan sholat wajib. Wa minal laili fatahajat bihi nafital, atau qumil laila illa qalila. Qumil laila illa qalila, maksudnya wahai Muhammad, sholat malamlah. Tapi belum ada sholat wajib. Baru akhir masa Makkiyah Nabi diperintahkan untuk Isra Mi'raj, baru ada perintah sholat. Di Madinah baru ada perintah puasa, baru ada perintah zakat, baru ada perintah haji. Setelah hukum-hukum detail-detail, orang mencuri dipotong tangan, diharamkan khamr, diharamkan zina dan lain sebagainya, yang terkait dengan hukum rajam ataupun hukum dera, semua ayat-ayat itu muncul di Madinah. Waktu itu ada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika
sahabat itu terjadi perselisihan pendapat, persoalannya mudah, langsung tanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah muncul kasus seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya kadhahri ummi. Kalau bahasa Indonesianya, bagiku kamu itu seperti punggung ibuku. Anti alayya kadhahri ummi. Ini adalah bahasa kiasan di Arab pada waktu itu, di mana ketika seorang suami mengatakan anti alayya kadhahri ummi, maka statusnya mirip cerai, tapi belum cerai, mirip, artinya sudah tidak boleh menggauli lagi, turu barang cerai itu, karena menyamakan istri dengan ibu. Tapi ini kiasan, sehingga ini tidak bisa disamakan dengan di Indonesia, karena saya sering ketemu di media sosial yang memfatwakan, ini fatwanya nggak tahu dari mana, mengatakan seorang suami nggak boleh manggil ibunya Umi. Kenapa? Karena dikiaskan dengan ini, anti alayya kadhahri ummi, menyamakan istri dengan ibu. Umi nggak boleh, mbok nggak boleh. Nah, ini salah paham. Karena anti alayya kadhahri ummi itu khusus di Arab saja, di mana zaman sekarang pun ini terkait dengan ad-dhihar. Zaman sekarang pun istilah dhihar ini di Arab sekarang sudah hampir tidak ada. Nggak ada lah orang Arab kok sekarang mengatakan anti alayya kadhahri ummi, itu sudah hampir tidak ada. Kok kemudian dikiaskan ke Indonesia? Ini makanya penting belajar usul fikih biar nggak salah paham. Akhirnya dikiaskan, muncul fatwa-fatwa di medsos, di mana mereka mengatakan suami nggak boleh memanggil istrinya Umi, nggak boleh memanggil istrinya mbok, ibu. Ini repot jadinya. Sahabat ini kemudian bertanya, mengadu sahabat. Istrinya ini mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena setelah siangnya suaminya mengatakan anti alayya kadhahri ummi, malamnya ngajak turu bareng. Ora gelem kondisi, nanti dulu saya laporkan dulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hukumnya gimana? Maka kemudian ketika dilaporkan kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan insya Allah nanti kita tunggu wahyu. Ini yang melaporkan ini seorang sahabiyah namanya Khawlah binti Tha'labah. Akhirnya muncullah hari keduanya, datang lagi Rasulullah, belum ada wahyu. Hari ketiga datang lagi kepada Rasulullah, Rasulullah mengatakan belum ada wahyu. Sampai kemudian turunlah wahyu, qad sami'a Allah qawlati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma. Muncul ayat dhihar, di mana ketika terjadi persoalan dhihar seperti ini tidak dianggap cerai, tetapi suaminya harus membayar denda dengan memerdekakan budak. Gampang, ada Rasul tanya langsung, ada persoalan tanya langsung. Dulu ada kasusnya itu seorang laki-laki tahu-tahu siang-siang bulan Ramadan datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah musibah ya Rasulullah. Ada apa? Musibah ya Rasulullah. Ada apa? Ini siang-siang bulan Ramadan Rasulullah, saya kok turu bareng karo bojoku ki piye? Waduh parah iki bocah. Dan Rasulullah langsung mengadu kepada Rasulullah, terus saya gimana ya Rasulullah? Siang Ramadan kok saya tidur bareng sama istri saya. Kata Rasul, kalau begitu Anda denda. Dendanya apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, sebulan saja bolong, gagal, bagaimana bisa puasa 2 bulan berturut-turut? Ya udah, kalau gitu bebaskan budak. Ya Rasulullah, saya itu nggak punya budak, bagaimana saya membebaskan budak? Ya udah, kalau gitu kasih makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, ngasih 60 orang miskin bagaimana? Saya ini orang paling miskin di kampung, mau makan sehari saja susah. Rasulullah cuma senyum, wis miskin ngelanggar. Tetapi Rasulullah SAW tidak marah,
malah justru kemudian masuk ke rumahnya, ambil kurma, kemudian diberikan kepada orang ini kurma untuk kamu dan keluargamu, serta bagikan kepada orang miskin di sekitar kamu. Oh, dapat rezeki sudah melanggar, untuk rezeki mana? Ini artinya apa? Agama itu mudah. Ad-din yusrun. Kata Rasulullah SAW, agama itu mudah. Wala yushadud dina illa ghalabahu. Hanya mereka-mereka yang suka menyusah-nyusahkan di dalam agama yang akan ribet sendiri. Jangan dibuat susah agama itu, agama mudah. Rasulullah aja mempermudah. Maka di dalam hadis lain juga dikatakan, yassiru wala tu'assiru wabashiru wala tunafiru. Cari yang mudah, jangan cari yang susah. Buat orang itu senang, jangan membuat orang lari. Karena agama ini mudah. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, kata Allah. Allah itu tidak mau menjadikan agama ini berat untuk kamu. Dalam ayat lain dikatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebani kemampuan hamba melebihi kemampuan dia. Nek orang iso sholat sambil berdiri silakan sambil duduk, nggak bisa sambil duduk silakan sambil berbaring, kan gitu. Cari yang gampang, karena agama ini sederhana. Maka saya kadang tanda tanya ketika ada yang tanya di grup WhatsApp, Ustadz besok saya mau sholat, niatnya gimana ya? Ya tinggal niat aja, bismillah saya niat sholat mutlak, bismillah saya niat tahajud, nggak usah ngapal bahasa Arab sing angel auromo, gampang kok. Karena innamal a'malu binniyat. Niat itu ada dalam hati kita. Semua itu dimulai dengan niat, terkait dengan niat, tetapi di dalam kitab-kitab fikih baik Syafinat, baik Takrib dan sebagainya dikatakan tempat niat wa mahalun niat itu alqalb, tempat niat berada dalam hati. Tapi apakah pernah di zaman Rasul terjadi perbedaan pendapat? Pernah. Ada Rasul loh. Iya, tapi terkadang terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Pernah suatu kali terjadi perang Khandaq. Perang Khandaq ini antara kaum muslimin dengan kaum Quraisy Mekah, di mana mereka itu datang ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Serangannya cukup mendadak, maka kaum muslimin berkumpul rapat. Ini orang musyrik, orang Quraisy Mekah koalisi dengan orang-orang Taif dan sebagainya dengan kekuatan 10.000 pasukan hendak menyerang Madinah. Kira-kira kita hadang di luar Madinah atau di dalam Madinah? Musyawarah pada Rasulullah, tapi selalu musyawarah. Wasyawirhu fil amri. Bermusyawarahlah terkait persoalan. Ini perintah Allah kepada Rasulullah. Wahai Rasul, kalau ada sesuatu musyawarah wajib. Wa idza azamta fatawakkal Allah. Kalau sudah buat keputusan dalam musyawarah, serahkan sama Allah. Bismillah. Rasul saja nih, Rasul diperintahkan untuk musyawarah, dan ketika musyawarah itu ternyata kelompoknya itu cenderung kepada sesuatu yang berbeda dengan pendapat Rasul, Rasul ngalah. Ikut siapa? Ikut keputusan musyawarah. Maka Rasul musyawarah. Ketika musyawarah, umumnya jamaah kaum muslimin pengennya itu kita hadang di Madinah. Meskipun dalam hati kecil Rasul mending kita lawan di luar Madinah. Tapi karena keputusan musyawarah kayak gitu, ikuti. Karena Allah sendiri yang memerintahkan wasyawirhum fil amri. Wahai Rasul, musyawarah kalau ada persoalan. Kalau sudah ada keputusan, fatawakal Allah, serahkan sama Allah. Insya Allah ketika keputusan bersama menjadikan jamaah semakin erat, tidak terjadi terpecah belah. Karena ketika kita musyawarah itu harus menurunkan ego pribadi. Keputusan berada di dalam jamaah. Rasul saja itu menurunkan ego pribadinya demi apa? Musyawarah keputusan bersama. Maka ketika selesai musyawarah kemudian diputuskan, oke, kita hadang di luar Madinah, di perbatasan Madinah. Tapi caranya bagaimana? Kita nggak mungkin membangun benteng.
Karena bangun benteng pertahanan butuh waktu lama. Sementara pasukan Quraisy itu cepat, sebentar lagi nyampe. Maka kemudian Salman Al-Farisi ngacung, ya Rasulullah, saya ini orang Persia. Saya ini pernah melihat negeri Persia melawan tentara Romawi, mereka tidak dengan membangun benteng, tetapi justru bentengnya itu ke bawah, membuat parit besar, sehingga ketika kaum musuh, tentara musuh hendak menyerang, mereka mendapatkan parit besar, mereka tidak bisa menyerang tentara Persia. Menurut kami ya Rasulullah, kita buat parit besar yang dapat menghalangi tentara kafir Quraisy menyerang Madinah. Ini ide siapa? Ide Salman. Salman bukan orang Arab, bukan dari keluarga Nabi, tetapi dia sahabat Nabi, orang Ajam, orang Persia. Meskipun orang Persia karena pendapatnya dianggap baik dan para sahabat juga menganggap baik, Rasul ikut pendapatnya Salman Al-Farisi. Diikuti, oke, karena ini hasil musyawarah, sepakat, kita ikuti musyawarah sepakatnya, maka kemudian dibuatlah parit besar. Singkat cerita, tentara kafir Quraisy datang. Ketika datang lihat parit, akhirnya mereka tidak dapat menyerang kaum muslimin, hanya kemudian perang antar panah, ada beberapa orang kafir berusaha untuk loncat, tapi kemudian gagal dan sebagainya. Ujung cerita, ternyata di belakang itu ada orang Yahudi, kelompok Yahudi yang sesungguhnya sudah punya perjanjian damai dengan umat Islam. Di mana perjanjian itu ketika Nabi Muhammad ke Madinah membuat perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi, siapa yang menyerang kaum muslimin, Yahudi wajib bantu. Siapa yang menyerang Yahudi, Muslim wajib bantu. Ternyata Yahudi, yaitu Bani Quraidah, berkhianat, dia main mata dengan kafir Quraisy. Maka waktu terjadi perang Khandaq ini ketakutan luar biasa di kalangan kaum muslimin. Kenapa? Karena di depan orang Quraisy, di belakang Yahudi. Akhirnya apa yang terjadi? Ada satu orang Yahudi yang dia ini termasuk orang yang sangat dipercaya, mendatangi Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini Yahudi, saya ini di kaum saya ini orang yang dipercaya. Wahai Rasulullah, saksikanlah saya ini hendak masuk Islam. Maka Yahudi ini kemudian mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dan dibaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah masuk Islam, apa yang terjadi? Yahudi itu mengatakan, ya Rasulullah, saya sekarang sudah Islam, silahkan perintahkan saya, apapun akan saya laksanakan. Maka kemudian Rasul mengatakan, wahai Yahudi, engkau tentu tahu apa yang dapat engkau lakukan. Maka Yahudi ini segera pergi ke tempat Yahudi, pulang kampung. Di sana dia mengatakan orang Quraisy itu berkhianat. Kemudian dia pergi ke orang-orang Quraisy, mengatakan ternyata orang Yahudi berkhianat. Ngadu domba. Akhirnya kacau sendiri antara orang Yahudi dengan orang Quraisy. Dan mereka tidak ada yang tahu kalau Yahudi satu ini ternyata sudah masuk Islam. Maka sering dikatakan yang namanya politik siasat itu makar. Siapa yang bisa makar membuat ulah, ya itulah politik. Maka jangan kaget ketika politik kok kayak gitu. Ya kayak gitu. Ya. Kemudian Allah turunkan bala tentaranya dari langit berupa angin topan yang menghancurkan tenda-tenda kaum Quraisy sehingga mereka kedinginan, tendanya hancur, barang bawaannya hancur, bekalnya hancur. Siang-siang akhirnya mereka pulang ke Mekah dengan tangan hampa. Setelah itu kaum muslimin pergi balik. Alhamdulillah nggak jadi perang. Perangnya apa? Kaum Quraisy sudah dihancurkan oleh malaikat, oleh tentara Allah yang berupa angin topan. Pulang, ketika Rasul hendak sampai rumah, hendak membuka baju besinya, tiba-tiba malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, kami ini dari barisan malaikat masih menghunus pedang. Jadi kalau kaum muslimin itu perang,
Ketika kita imannya kuat, Allah akan turunkan tentara dari malaikat. Ya Rasulullah, kami ini dari barisan malaikat itu kita masih membawa pedang. Kenapa engkau hendak melepas baju besimu? Mendengar itu Rasulullah bertanya, wahai malaikat, wahai Jibril, memang apa yang terjadi? Kata Jibril, ya Rasulullah, sesungguhnya kami dari barisan malaikat akan segera pergi ke Bani Quraidah, di mana orang Yahudi yang kemarin itu berkhianat. Maka kemudian Rasulullah tidak jadi melepas baju bersihnya, segera keluar rumah, kemudian mengumpulkan kaum muslimin, menyiapkan satu batalion khusus. Kita saat ini akan segera menuju Bani Quraidah. Kita akan menyerang kaum Yahudi yang berkhianat. Karena pentingnya persiapan atau pentingnya penyerangan mendadak, serangan mendadak sebelum Yahudi siap-siap. Dan malaikat juga sudah mulai gerak. Ini harus cepat. Maka siapkan satu batalion khusus. Ini saya siapkan satu batalion harus segera secepatnya sampai ke Bani Quraidah. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la yusoliyanna ahadakum al asra illa fi Bani Quraidah. Pokoknya kalian jangan sampai sholat asar kecuali udah sampai sana tuh, sampai Bani Quraidah. Segera satu batalion ini cepat. Siang-siang naik kuda pasukan cepat, pokoknya usahakan jangan sampai sholat asar kecuali di sana. Di jalan sudah waktunya asar, karena waktunya asar sahabat ini bingung, ini kita sholat asar dulu. Sebagian sahabat mengatakan, lu Rasul memerintahkan kita supaya sholat asarnya di Bani Quraidah. Sahabat-sahabat bilang, enggak gitu maksud Rasulullah, kita itu cepat sampai sana, pokoknya usahakan asar di sana. Cuman kan nyatanya sebelum asar udah waktu masuk asar, ya kita sholat di sini. Akhirnya terpecah jadi dua, sebagian sholat asar di jalan, sebagian sesuai dengan perintah Rasul, sholatnya di sana, berangkatlah. Kemudian setelah selesai perang, para sahabat ini mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini tadi kami sebagian ada sholat asar di jalan, ada yang sholat asar di tempat. Mana yang benar ya Rasulullah? Sahabat, ternyata pernah terjadi perbedaan di zaman Rasul. Maka kata Rasul, engkau benar. Dua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah SAW. Yang satu membaca teks ayat apa adanya, yang satu melihat teks secara maqasid syariah, tujuan dasar diturunkannya hukum syariat. Terjadi perbedaan pendapat fikih sampai kemudian, nah ini 10 menit lagi nih, sampai kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Zaman Rasul enak, ada suatu langsung mengadu kepada Rasulullah. Zaman Abu Bakar ketika terjadi baiat, orang-orang ngumpul di Bani Saqifah, maka kemudian terdengar informasi mereka hendak memilih khalifah, akhirnya diarahkan ke masjid, musyawarah untuk memilih pemimpin. Cara memilih pemimpin belum pernah ada, karena sebelumnya itu hanya ada Rasulullah. Setelah Rasulullah meninggal, terus kita harus punya pemimpin. Kenapa? Rasul itu bukan sekedar Rasul. Rasul itu juga presiden. Buktinya apa? Ada rakyat, ada menteri, ada Dewan Syuro. Rasul suka mengirim surat ke Persia, suka mengirim surat ke Romawi, ke Mesir, ke Syam, ke mana-mana, dan menggunakan stempel Muhammad Rasulullah. Berarti Madinah ini bukan kerajaan, negara. Maka ketika Rasul meninggal, sahabat melihat posisi Rasul sebagai pemimpin negara telah meninggal, maka harus ada pemimpin negara pengganti. Caranya gimana? Musyawarah. Karena Rasul tidak pernah menentukan caranya gimana. Para kaum muslimin berijtihad, kemudian melakukan dengan cara musyawarah. Terjadi perdebatan pendapat, perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Ada yang mengatakan pokoknya yang menjadi pemimpin negara harus dari kalangan Ansor. Kenapa? Karena yang menolong Rasulullah hijrah ke Madinah itu ya kaum Ansor. Maka yang paling berhak ya kaum Ansor. Ada yang mengatakan nggak bisa, harus dari kalangan Muhajirin.
Karena mereka ini yang membela Rasul sejak awal di Mekah. Terjadi perdebatan luar biasa. Tetapi kemudian ada sahabat yang mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ridha kepada Abu Bakar menjadi imam sholat. Ketika ridha jadi imam sholat, tentu lebih ridha lagi ketika beliau itu menjadi imam kita di dunia urusan politik. Sahabat kemudian membaiat Abu Bakar dan yang lain sepakat membaiat Abu Bakar. Qiyas, muncul yang namanya qiyas dalam usul fikih itu, mengkiaskan imamatul siyasah, presiden kepemimpinan dengan imam di dalam sholat. Terjadi kemudian pada masa Abu Bakar menjadi khalifah hanya 2 tahun. 2 tahun menjadi khalifah ini ternyata banyak sekali wilayah-wilayah Islam yang keluar dari Madinah. Banyak yang murtad. Kalau nggak murtad nggak mau bayar zakat. Sehingga kemudian semuanya bermusyawarah untuk menghadapi orang-orang yang murtad atau yang tidak membayar zakat ini. Pada waktu musyawarah ada yang mengatakan, ya Abu Bakar, ini mereka yang tidak mau bayar zakat, kita apakan? Ada yang mengatakan kita nego saja. Tapi Abu Bakar mengatakan akan saya perangi. Ada sahabat yang menyatakan, wahai Abu Bakar, Rasulullah itu bersabda, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Saya itu diperintahkan untuk memerangi orang sampai mereka bersyahadat, yaitu la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang nggak membayar zakat itu, mereka masih bersyahadat, masih mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kok Anda ingin memerangi mereka itu bagaimana, wahai Abu Bakar, wahai Amirul Mukminin, wahai Khalifah Rasulullah? Maka Abu Bakar mengatakan, demi Allah, saya akan memerangi siapapun yang memisahkan antara sholat dan zakat. Dan keputusan Abu Bakar ini disetujui oleh para sahabat. Inilah yang kemudian disebut dengan istilah ijma'. Apa itu? Kesepakatan bersama para ulama, kesepakatan sahabat untuk memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Ijma'. Terjadi kasus lagi, perang Riddah, Harbur Riddah, di mana kaum muslimin itu mengirim pasukan, di antara memerangi Musailamah al-Kadzab yang ngaku nabi, ngaku mendapat wahyu. Di antaranya ikut perang ini para qurra. Kalau dengan istilah qurra zaman dulu adalah orang yang hafid Al-Quran, tentu bukan hanya hafid, tetapi juga mengamalkan Al-Quran. Zaman sahabat itu tidak banyak yang hafid Quran. Sahabat itu ngamalkan Quran, tapi belum semuanya hafal Al-Quran. Kalau zaman kita sekarang kebalikan, banyak yang hafal Quran, tetapi pengamalannya Quran. Kalau zaman sahabat, pengamalan Al-Quran, tapi yang hafal tidak banyak. Maka ketika Harbur Riddah ini, ternyata 73 dari qurra ahli Quran yang hafal Al-Quran syahid. Geger, ini 73 qurra syahid. Ini bagaimana ini, bahaya ini. Waktu itu mushaf Al-Quran belum dibuka, belum ada mushaf seperti ini, belum ada. Mushaf itu yang ada di dada para sahabat, dari hafalan-hafalan para sahabat. Rasulullah mentalakikan, membacakan Quran, sahabat ngapal. Ada sebagian sahabat yang nulis, tapi tidak semua ditulis, tidak semua sahabat nulis. Tetapi seluruh ayat Al-Quran pasti ditulis oleh sahabat. Karena Rasulullah punya beberapa sekretaris untuk khusus menuliskan ayat Al-Quran. Di antaranya adalah Zaid bin Sabit dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib. Maka para sekretaris Nabi itu mesti selalu ada. Di samping Nabi ketika ayat Quran turun, Rasul akan mengatakan, tolong ayat ditulis, tolong ayat ditulis, tolong ayat ditulis, diletakkan di sini, yang ayat ini diletakkan di sini. Itu perintah langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Qurra meninggal dunia banyak. Akhirnya rapat para sahabat. Ini bagaimana ini? Ini kalau kita biarkan, nanti umat Islam setelah kita akan ditinggalkan apa?
Quran mereka bagaimana? Akhirnya kemudian disepakatilah untuk membukukan mushaf Al-Quran. Tapi Abu Bakar waktu itu nggak setuju aslinya. Apa kata Abu Bakar? Ini membukukan mushaf ini belum pernah dilakukan Rasulullah. Takut terjadi perbuatan bid'ah, istilah zaman sekarang. Rasulullah nggak pernah lakukan nih. Engkau bid'ah, janu-janu kan gitu. Wa kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Setiap bid'ah itu pasti sesat, setiap sesat di neraka. Karena Rasul nggak pernah lakukan. Musyawarah, sehingga Abu Bakar sampai mengatakan, demi Allah, sekiranya gunung Uhud diletakkan di tangan kanan saya ini lebih ringan bagi saya dibanding saya harus membukukan mushaf Al-Quran yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka berikan kesempatan bagi saya selama beberapa waktu untuk sholat istikharah. Maka kemudian Abu Bakar sholat istikharah beberapa waktu, beberapa hari setelah tenang, setelah mendapatkan petunjuk, kemudian beliau mengumpulkan sahabat dan disampaikan, bismillah, saya setuju dengan pendapatnya para sahabat untuk membukukan mushaf Al-Quran. Maka Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam mengatakan, membuat-buat di dalam persoalan yang terkait maslahat kaum muslimin itu boleh, dan itu disebut dengan istilah maslahat mursalah, bukan bid'ah. Karena bid'ah itu menurut Imam Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam adalah sebuah perbuatan yang yatadhaha, yang menyerupai ibadah, tetapi bukan dari ibadah, dan tidak ada cantolan hukum di dalam ayat-ayat Al-Quran ataupun sunnah Rasulullah SAW. Sebagian ulama mengatakan yang namanya bid'ah itu ma khalafal Quran wa sunnah, sesuatu yang menyelisih Al-Quran ataupun sunnah, ataupun juga sebagian ulama menambahi dengan perilaku sunnah sahabat wat tabi'in wat tabi'in, yang menyelisihi pendapatnya sahabat, tabi'in dan tabi'in. Sehingga segala perbuatan sekiranya ada tuntunan atau contoh dari sahabat ataupun tabi'in ataupun tabi'in, maka tidak disebut bid'ah. Semacam sholat taraweh, di dalam Majmu' Fatwanya Ibnu Taimiyah mengatakan para sahabat Umar bin Khattab mengumpulkan jamaah untuk sholat taraweh berjamaah secara terus menerus. Padahal Rasulullah itu tidak pernah melaksanakan sholat taraweh berjamaah terus menerus, hanya 2 kali. Hari ketiganya enggak. Yang ngumpulin sampai terus menerus itu siapa? Umar bin Khattab. Tapi kan ada tuntunannya, ada contohnya dari Rasul. Dan ini juga sunnah sahabat. Sunnah itu apa? Sunnah itu kalau menurut pengertian definisi para ulama, hadis, perkataan Rasul, perbuatan Rasul, persetujuan Rasul, itu namanya sunnah. Kalau disebut sunnah sahabat, berarti perkataan sahabat, perilaku sahabat, persetujuan sahabat, itu namanya sunnah sahabat. Emang sunnah sahabat boleh? Boleh. Dalilnya Rasulullah SAW pernah mengatakan, alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyun. Kalian hendaklah berpegang teguh kepada sunnah saya dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyun. Ini khulafa ar-rasyidin ada 4. Tapi secara sahabat lain bagaimana? Sahabat lain juga sama, berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ashabi kan nujum bi aih maqtadaitum ihtadaitum. Sahabat saya itu bagaikan bintang-bintang di langit. Siapapun kamu pegang, kamu ambil, ingin kamu jadikan teladan, sesungguhnya dia itu akan memberikan petunjuk kepada kamu. Maka ketika ada contoh-contoh sahabat, itu bukan bid'ah. Bahkan di Majmu' Fatwa sampai dikatakan bahwasanya Umar itu melaksanakan sholat tarawih 23 rakaat. Berarti 23 rakaat itu bukan bid'ah. Utsman sholat Jumat adanya 2 kali. Kali pertama untuk mengingatkan orang-orang yang di pasar supaya pergi ke masjid, sudah dekat waktu sholat Jumat. Kemudian adzan yang kedua, itulah adzan untuk sholat Jumat. Ini pernah dilakukan oleh Utsman. Berarti adzan 2 kali bukan bid'ah. Sunnah itu man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan sunnah, contoh teladan yang baik,
maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengikutinya sampai hari kiamat. Maka kalau di Indonesia ada namanya Sunan Kalijogo, Sunan Giri, Sunan Bonang. Sunan itu jamak dari sunnah, sunnatun, sunnatani, sunanun. Jadi para waliullah itu telah memberikan teladan yang baik, maka kemudian disebut Sunan Kalijogo karena Sunan Kalijogo telah memberikan teladan yang baik kepada kita, kan gitu. Tapi ini sunnah menurut pengertian ulama hadis. Adapun generasi tabi'in dan tabi'in sesuai juga dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik qarni, sebaik-baik masa itu masa saya, tentu Rasul dan para sahabat. Kemudian setelah saya berarti tabi'in. Kemudian setelahnya lagi berarti tabi'in. Zaman tabi'in muncul para a'immah, muncul para imam-imam mazhab seperti Imam Auza'i, Imam Laits, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Abu Hanifah, Imam Baqir, Imam Zaid, Hasan Basri. Banyak para imam mazhab. Setelah zaman tabi'in muncul Imam Syafi'i, muncul Imam Malik, muncul Imam Ibnu Hanbal, muncul Imam Dawud Adz-Dzahiri dan lain sebagainya. Mereka muncul di generasi awal yang oleh para ulama kemudian menyebutnya dengan salafus soleh. Salaf itu sesuatu yang masa yang lalu. Soleh itu generasi awal yang soleh. Jadi salafus soleh merujuk kepada siapa? Pendapatnya sahabat, tabi'in dan tabi'in. Jika kita menggunakan pendapat yang mengatakan bahwasanya bid'ah itu yang menyelesaikan generasi 3 ini, maka ketika kita merujuk pendapat dari 3 generasi tidak disebut bid'ah. Selama ada rujukannya di mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Auza'i, mazhab Laits, Dawud Adz-Dzahiri dan lain sebagainya, silahkan. Mazhab itu enggak cuma 4, dulu itu banyak, bahkan ada yang mengatakan pada generasi salaf, masa salaf itu sampai ada 80-an mazhab. Wah, oke. Zaman saiki ono NU Muhammadiyah tok 1000. Itu hari raya orang dino 1000. Wah, zaman generasi salaf kita sampai 80 mazhab. Nah, waktunya habis. Sebenarnya saya pengen pengen nerangin perbedaan pendapat itu sebabnya dari apa, termasuk kok apa puasa Arafah ada yang tanggal 9, ada yang pas di Arafahnya, tapi waktu sudah habis. Jatah saya sampai jam 9. Barangkali dilanjutkan lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Biasanya ada tanya jawab. Ada yang mau hendak tanya? Silakan. 10 menit. Oke, 10 menit. Ada yang itu melakukan ramai lebih dari sadar. Ya. Tapi kalau beliau melakukan sholat jamaah dan itu adalah menunjukkan sunnah. Cuma ketika ketika Isa beliau berkata Rasulullah tidak pernah sholat malam lebih dari 9. Nah ini teman-teman itu memang mungkin istiadat tapi kemudian ada yang sebenarnya rumah itu juga tidak menjadi sholat tetapi dalam jamaah karena Rasulullah pernah melakukan itu suatu. Nah yang terjadi kan juga merupakan ini padahal Aisyah mengatakan Rasulullah tidak pernah sholat lebih dari. Baik, itu disebutkan di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Bisa dibuka Ibnu Taimiyah.
Maka jangan, Ibnu Taimiyah itu mazhabnya Hambali. Maka jangan kaget ketika di Mekah sampai sekarang sholat tarawihnya 2-3 rakaat ya, karena memang ikut mazhab Hambali. Dan terkait sholat tarawih ini sampai Ibnu Taimiyah juga menyebutkan di dalam kitab Majmu', barang siapa yang membatasi sholat tarawih hanya 11 faqad dhalla katanya, sungguh dia itu salah paham lah, gampangnya kayak gitu. Itu di Majmu' bisa dicek. Tapi pangkal perbedaannya sebenarnya bukan di situ. Di mana pangkal perbedaannya? Di hadis Aisyah itu disebutkan sholat malam, qiyamul Ramadan. Kalau kita buka literatur hadis-hadis Nabi, tidak ada istilah sholat tarawih, nggak ada. Istilah sholat tarawih itu muncul belakangan. Yang ada qiyam Ramadan berdasarkan hadis Rasulullah SAW, man qama Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan karena iman dan untuk mencari pahala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Kemudian para ulama itu berbeda pendapat terkait qiyam Ramadan. Apakah yang disebut dengan qiyam Ramadan? Ada yang berpendapat bahwa qiyam Ramadan itu sama persis dengan sholat tahajud. Sehingga menurut ulama ini, dan ini yang digunakan oleh Muhammadiyah, ketika sudah qiyam Ramadan tidak perlu sholat tahajud, karena qiyam Ramadan itu ya sama dengan sholat tahajud. Bedanya kalau sholat tahajud itu di luar Ramadan, kalau di dalam Ramadan namanya qiyam Ramadan. Bedanya lagi, kalau tahajud itu biasanya di akhir malam, kalau qiyam Ramadan setelah isya langsung, kan gitu. Satu pendapat pertama. Pendapat kedua, mereka membedakan antara qiyam Ramadan dengan tahajud. Karena qiyam Ramadan itu dalil khas, dalil khusus. Man qoma Ramadhana, berarti kan dalil khusus. Barang siapa yang qiyam Ramadan. Sementara terkait tahajud ada dalil lain. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatal lak. Dan dari sebagian malam hendaklah engkau sholat tahajud sebagai sholat nafilah, sholat sunnah. Dalilnya beda, sehingga mereka membedakan antara qiyam Ramadan dengan sholat tahajud. Maka kalau di Mesir ataupun di Saudi sampai sekarang, meskipun ada sholat taraweh malam jam 1, ada jamaah lagi untuk melakukan apa? Sholat tahajud. Oke. Yang ketiga, lalu kapan munculnya sholat taraweh? Istilah kata taraweh, tarwihatun, tarwihatani, tarawihah. Tarwihatun, apa arti tarwih? Tarwihatun, santai, tenang, istirahat. Nah, tarwihatani, 2 kali istirahat. Tarawih, banyak istirahat. Lebih dari 3 berarti. Kenapa disebut tarawih? Karena para sahabat itu kalau sholat tarawih lebih dari 8 rakaat. Buktinya apa? Kalau kan mereka itu istirahatnya setiap 4 rakaat. Kalau setiap 4 rakaat istirahat, 4 rakaat pertama istirahat tarawihhatun, 4 rakaat kedua istirahat tarawihhatani, kemudian sholat witir, berarti baru dua tarawih, baru 2 istirahat, namanya tarawihhatani, bukan tarawih. Karena istirahatnya itu banyak sampai 23 rakaat, maka kemudian disebut tarawih. Maka kalau di Mesir kita itu sholatnya dulu ketika baca itu panjang-panjang memang. 4 rakaat istirahat, benar-benar istirahat. Karena kalau sholat tarawih itu kita itu sampai 2 juz, 1 juz lah minimal. Sehingga istirahat itu kita benar-benar istirahat, keluar, minum, beli jus, beli apa, teh, minum dulu. Nanti setelah itu masuk lagi. Itu istirahat beneran, itu tarawih bener itu. Bukan Allahu Akbar. Sholat apa model ngendi ya, cap apa ya. Padahal semua mazhab itu sepakat yang namanya sholat, rukun sholat diantaranya tumakninah. Kalau nggak ada tumakninah nggak sah. Nah, menurut orang yang istilah tarawih muncul ini karena banyak rakaat. Maka kemudian kenapa kok menjadi banyak rakaat? Aslinya 11, itu cuma Rasul melaksanakan 11 rakaat itu dari habis isya sampai malam menjelang subuh. Kan itu. Karena berat, akhirnya para sahabat dipotong-potong. Maka di Medina itu sholatnya tidak 11, banyak, ada 23, ada 36.
Bahkan ada riwayat yang mengatakan sebagian sahabat sholatnya sampai 43. Maka di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada batasan tertentu terkait dengan jumlah rakaat sholat malam termasuk qiyam Ramadan ini. Enggak ada batasan khusus. Mau 11 monggo ikut hadis Aisyah, mau lebih dari itu monggo, karena tidak ada batasan. Ketika Aisyah mengatakan Rasul tidak pernah sholat melebihi 11, bukan berarti jumlahnya harus 11, boleh lebih. Karena Rasul tidak pernah mengatakan sholat malam jumlahnya hanya 11 ya, nggak boleh lebih dari itu. Nggak ada hadis itu. Karena tidak ada hadis itu, dan sholat sunnah itu mutlak, ya silakan saja. Bahkan ketika saya capek mau ke masjid, sholat sunnah, silakan sholat tahiyatul masjid. Setelah itu ingin sholat lagi, sholat mutlak namanya. Pokoknya sholat sunnah, sebelah saya sholat sunnah, boleh. Jumlahnya berapa terserah. Karena memang tidak ada batasan sholat sunnah. Ini terkait tarawih. Jadi istilah tarawih itu muncul belakangan setelah kemudian sholat tarawih itu menjadi lebih dari 11 rakaat, yang kemudian istirahatnya itu banyak. Yang benar yang mana? Selama ada contoh dari generasi awal, sahabat tabi'in, tabi'in, itu boleh dilakukan. Ini masuk ranah ijtihad. Muhammadiyah bagaimana? Memilih yang 11. Kita ikut Muhammadiyah? Ya, kita ikut Muhammadiyah, maka kita pakai yang 11 ditambah 2 rakaat khafifatani, 2 rakaat ringan. Tapi ketika ada yang sholat 23, monggo. Tapi sholat 23 yang benar, yang tumak ninahnya ada. Jangan 23 tapi sholatnya nggak ada tumak ninah, mending yang 11 kan gitu. Kalau Rasul mempanjang seperti itu. Wallahu a'lam. Ada yang berarti berapa lain atau Oke, karena tidak ada, saya cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan meskipun sedikit bisa menjadikan bagian dari amal soleh kita, menjadi ilmun yung tafa bihi, ilmu yang pahalanya ini akan selalu mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillah pada malam hari ini